Halo sahabat Logorjo, perkenalkan nama saya Tan Laurencia Yosita, biasa dipanggil Lauren. Saya di sini sebagai seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Logorjo Semarang. Salam kenal. Oke, jadi lansia itu individu yang sudah berumur 60 tahun ke atas ya menurut WHO. Baik yang masih aktif, masih mandiri, masih bisa semuanya sendiri, ataupun yang sudah perlu bantuan orang lain seperti itu. Jadi yang 60 tahun ke atas itu sudah pasti lansia. Kenapa lansia itu butuh datang untuk ke psikolog atau mungkin butuh konseling gitu ya? Yang pertama karena usia-usia segitu sudah memasuki usia pensiun. Jadi usia pensiun ini akan ada yang namanya post power syndrome. Jadi orang yang dengan usia segitu kemudian pensiun akan kembali ke rumah, kehilangan kehilangan lingkungan terdekat dari kantor, kehilangan pekerjaannya, kehilangan rasa hormat dari orang lain. Nah, ketika sudah kembali ke rumah, situasi di rumah itu akan sangat berbeda ketika dia ada di kantor. Di rumah ketemunya anak, ketemunya istri, ketemunya mungkin cucu. Oke lah, 1 hari, 2 hari akan nyaman. Tapi lama-kelamaan akan mulai merasa, kok mereka nggak ngehargain aku ya? Kok mereka ternyata sudah bisa sendiri-sendiri tanpa aku? Aku kok merasa ternyata aku nggak dibutuhkan lagi sekarang di keluargaku. Kedua, karena adanya penurunan fungsi kognitif. Semakin lama orang tua itu akan ada penurunan fungsi kognitif yang menyebabkan dia jadi gampang lupa. Mungkin matematika sudah nggak sejago dulu, jadi lupa nama jalan, seperti itu. Nah, ini hal yang wajar terjadi di lansia. Tapi ketika lansia itu tidak bisa menghadapi hal ini, maka lanjutannya akan menjadi ada gangguan cemas, ada gangguan depresi, kemudian ada juga gangguan yang lain seperti Alzheimer, demensia, seperti itu. Hal ini adalah wajar terjadi, tapi yang tadi yang saya tekankan, lansia harus bisa menghadapi hal ini dengan bijak ya. Keluarga juga harus bisa menghadapi hal ini dengan bijak juga, karena jika tidak ya akan berlanjut menjadi gangguan. Oke, kita akan bahas kenapa lansia akan berubah menjadi anak kecil lagi gitu ya sifatnya gitu. Tadi ada perasaan tidak berharga dan tidak berguna lagi gitu ya dalam keluarga. Itu yang membuat lansia jadi merasa secara emosional jadi mut-mutan gitu ya. Jadi aduh aku udah nggak berharga lagi, udah nggak berguna, ya udahlah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang di rumah. Mut-mutan ini yang akan kemudian jadi berkembang gampang marah, gampang tersinggung, terus anaknya salah dikit langsung diomelin gitu ya. Itu kan banyak terjadi ya di lingkungan keluarga kita seperti itu. Jadi ya ada benarnya juga ketika dibilang jadi kayak anak kecil lagi, karena pola pikirnya sudah berubah lagi. Gangguan mental apa yang banyak terjadi pada lansia? Yang pertama depresi, yang kedua kecemasan, cemas karena pasangannya udah nggak ada, cemas karena anak-anaknya sudah meninggalkan rumah, sendirian di rumah, nanti kalau jatuh di kamar mandi kayak gimana gitu. Jadi itu perasaan yang biasanya muncul di lansia dan menjadi gangguan gitu ya. Yang ketiga jadi emosi. Gangguan emosi juga banyak terjadi di lansia. Jadi gampang marah, tantrum, tersinggungan seperti itu. Nah, kemudian demensia dan yang terakhir Alzheimer. Kalau demensia itu memang lansia jadi tidak memperhatikan lagi kebersihan diri, jadi lupa taruh pepaya di atas kulkas, basi, tidak dibuang seperti itu. Nah, itu banyak terjadi di lansia meskipun tidak semua lansia akan mengalami hal ini. Kalau ditanya keluarga harus apa, yang pasti harus menerima dulu bahwa lansia ini sudah bukan di usia produktif, sudah berada pada usia lansia yang mana memang membutuhkan orang lain untuk membantu mereka gitu ya. Sama seperti kita waktu masih kecil kita dibantu oleh orang tua kita juga harus membantu orang tua kita seperti itu.